Halo, ini udah akhir bulan September dan sudah terhitung 7 bulan aku tinggal di Filipina dan mungkin uh, sudah mulai pengen berbagi ya apa aja pengalaman tinggal di luar negeri dan terutama tinggal di Filipina. Dan mungkin hari ini aku mau ngasih 5 fakta atau 5 hal yang perlu kalian ketahui kalau kalian mau berkendara di Filipina, terutama yang mau nyetir di Filipina, di Manila atau sekitar Filipina gitu ya. Yang pertama, di sini tuh untuk Polantas kita kenal dengan nama traffic enforcer. Jadi traffic enforcer itu di Filipina tuh ada di mana-mana. Kalau di Indonesia mungkin hanya 1-2 tempat yang bisa kita lihat Polantas gitu ya. Tapi kalau di Filipina hampir di setiap sudut kota itu mereka sangat aktif mengatur lalu lintas di perjalanan dan mereka tidak segan-segan akan nyetop kita atau menghentikan kendaraan kalau memang ada yang melanggar aturan. Jadi pastikan selalu patuhi peraturan kalau berkendara di Filipina. Nomor 2, untuk signage ataupun sign yang ada di jalanan itu kadang-kadang nggak jelas penempatannya. Jadi meskipun kebanyakan tanda jalan di Filipina itu udah dalam bahasa Inggris, tapi karena nempatinya itu kadang-kadang suka terlalu kecil atau kadang sudah terlewat atau sedikit membingungkan. Jadi rasanya itu kadang-kadang bisa bikin kita terperangkap sendiri gitu. Akhirnya terperangkap dan harus berhadapan dengan traffic enforcer. Jadi kalau di Indonesia mungkin rasanya rambu-rambu kita tuh jauh lebih jelas ketimbang, untuk beberapa kota ya, jauh lebih jelas ketimbang di Filipina. Jadi hati-hati kalau kalian nggak bener-bener lihat-lihat, itu kalian bisa nyasar atau salah jalur. Yang ketiga, itu agresifnya bus dan truk. Jadi kalau di sini itu bus dan truk itu sangat agresif, terutama di jalan tol, dan bahkan mereka juga kadang-kadang suka ngeblong di jalur-jalur sempit. Jadi kalau memang kalian berhadapan dengan bus dan truk, mungkin harus benar-benar dilihat lagi ataupun kalau bisa mengalah aja, karena mereka agak lebih agresif daripada di Indonesia. Di Indonesia mungkin bus dan truk malah banyakan tuh ngetem ya, nahan nunggu penumpang dan lain-lain. Kalau di sini tuh sebaliknya, mereka itu sangat mengejar waktu dan mungkin kadang terlalu agresif gitu. Berbahaya. Nomor 4, penanganan kecelakaan. Nah, itu agak berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di sini kalau ada kecelakaan, ada accident, ada bersenggolan di tengah jalan ataupun di salah satu bagian dari jalan, rata-rata mereka akan berhenti di tempat dan tidak akan memindahkan kendaraannya sampai ambulans atau sampai polisi atau traffic enforcer itu datang untuk melihat dan menginterview. Jadi kadang-kadang itu yang bikin kemacetan cukup parah di 1-2 kejadian gitu, karena mungkin jalannya sempit, mereka tidak meminggirkan ataupun menggeser mobil yang terlibat kecelakaan, jadinya macet gitu ya. Dan kalau ada macet itu agak lebih lama daripada Jakarta ataupun Indonesia. Nomor 5 itu number coding. Kalau kita kenal di Indonesia untuk mengatasi kemacetan di pusat kota ataupun di jalan-jalan protokol Indonesia, biasanya ada aturan-aturan kayak waktu itu ada 3-in-1. Sekarang tuh kalau kita kenal dengan ganjil genap gitu ya. Kalau di Filipina mereka ada yang namanya number coding. Jadi penerapan number coding itu biasanya untuk di area-area yang memang rata-rata pusat kemacetan, dan mungkin rata-rata tuh ada di Manila atau di pusat kota besar. Dan caranya agak berbeda dari Indonesia, yang biasa kalau Indonesia tuh kalau hari ini tanggal genap berarti hanya boleh untuk mobil yang angka belakangnya itu genap gitu. Kalau di sini sifatnya number coding, yang mana akan ditentukan berdasarkan nomor akhir dari plat nomor dan harinya. Jadi misalnya hari Senin itu ada dua nomor yang tidak boleh melalui jalan utama di kota Manila, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Jadi 2 nomor akhir dari plat nomor kalian, kalau misalnya ada angka 1 dan 2, maka kalian tidak boleh untuk melalui beberapa daerah di kota Manila. Jadi kadang-kadang suka bingung karena kita kadang-kadang lupa. Tapi kalau misalnya sudah punya mobil sendiri, biasanya ingat kita tuh nggak boleh lewat di sana tuh di hari-hari apa aja. Oke, jadi 5 itu kayaknya yang saat ini penting buat kalian perhatikan kalau misalnya berkendara di Manila. Oke, nanti kita akan lihat lagi apa lagi yang bisa di-share ya soal Filipina. Oke, thank you, bye-bye.